Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Larvasida abate tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal ini di Puskesmas Sekota Bau-Bau. Dalam hal ini gratis untuk diperuntukkan. Kita akan juga berupaya berusaha sekuat tenaga, capaian ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Selamat pagi dari kawasan Limbolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Cegah penularan demam berdarah, Dinas Kesehatan sediakan Larvasida abate gratis di 17 puskesmas sekota Bau-Bau. Bau-Bau siap ikuti penilaian kota sehat tingkat nasional tahun 2025 mendatang. Inilah Warta Kepton Pagi, selengkapnya hari ini Sabtu 14 November 2024. Bersama saya, Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Cegah penularan demam berdarah, Dinas Kesehatan sediakan Larvasida abate gratis di 17 puskesmas sekota Bau-Bau. Mengenai hal itu, Waode Nur Liani melaporkan. Memasuki musim penghujan, Dinas Kesehatan Bau-Bau menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Sebagai langkah pencegahan perkembangbiakan nyamuk khususnya demam berdarah, pemerintah menyediakan Larvasida atau lebih dikenal dengan bubuk abate secara gratis di 17 puskesmas yang tersebar di kota Bau-Bau. Bubuk abate memiliki fungsi utama untuk membunuh larva nyamuk dan mencegah berkembangnya menjadi nyamuk dewasa yang merupakan penyebab utama penularan demam berdarah. Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Bau-Bau Islina mengatakan bubuk abate ini dapat diambil oleh masyarakat sesuai kebutuhan tanpa biaya. Warga tidak perlu khawatir kehabisan karena bubuk abate dapat diambil kembali selama persediaan masih tersedia di puskesmas. Larvasida abate tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal ini di Puskesmas Sekota Bau-Bau. Dalam hal ini gratis untuk diperuntukkan masyarakat. Jadi silakan kalau seandainya belum dari tenaga kesehatan belum sampai menjangkau ke rumah-rumah masyarakat, silakan masyarakat bisa langsung ke puskesmas untuk meminta abate. Intinya sesuai dengan kebutuhan di masyarakat mintanya dan dimanfaatkan dan benar-benar untuk dimanfaatkan. Tak hanya melalui puskesmas, distribusi abate juga dilakukan lintas sektor, melibatkan RT, RW hingga kader posyandu. Masyarakat yang belum mendapatkan bubuk abate di lingkungannya dapat langsung mengakses puskesmas terdekat. Selain itu, Dinas Kesehatan juga menghimbau pentingnya penerapan langkah 3M+, yakni menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, memanfaatkan barang bekas agar tidak menjadi sarang nyamuk, serta menggunakan pelindung tambahan seperti kelambu ataupun lotion anti nyamuk. Yustina berharap masyarakat terus proaktif melaporkan dan bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran demam berdarah di kota Bau-Bau. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan kasus demam berdarah dapat diminimalisir dan kesehatan warga tetap terjaga. Waode Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Kantor Kesa Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Bau-Bau pun tak tinggal diam menangani sampah laut yang menjadi musuh besar bagi keberlangsungan ekosistem dan keindahan pesisir Bau-Bau. Aksi nyata yang dilakukan KSOP yakni rutin melakukan pembersihan di area pelabuhan Bau-Bau untuk mengatasi masalah sampah laut. Kepala KSOP Bau-Bau Taher Laitupa melalui Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Bau-Bau, Hasbi mengungkapkan sampah plastik yang menumpuk di perairan Bau-Bau sangat mengkhawatirkan. Meskipun hasil uji kualitas air laut di Pelabuhan Murhum Bau-Bau masih tergolong baik, kata Hasbi, namun keberadaan sampah tetap menjadi masalah serius. Selain merusak pemandangan, sampah juga berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran. Menurutnya, masalah sampah laut juga berdampak negatif terhadap sektor pariwisata.
Para wisatawan yang datang ke Bau-Bau tentu akan merasa kurang nyaman melihat pemandangan laut yang penuh sampah. Untuk mengatasi masalah ini, KSOP Bau-Bau menghimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di pesisir, agar lebih peduli terhadap lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan laut. KSOP Bau-Bau sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar pelabuhan. Selain melakukan pembersihan secara rutin, mereka juga memastikan bahwa seluruh sampah yang terkumpul, baik di laut maupun di darat, dikelola dengan baik. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, masih di Warta Kepton Pagi dan kita ke berita lainnya. Bau-Bau siap ikuti penilaian kota sehat tingkat nasional tahun 2025 mendatang. Kembali Waode Nur Liani melaporkan. Kota Bau-Bau akan mengikuti penilaian kota sehat tingkat nasional dengan kualifikasi Wistara tahun 2025. Dalam persiapan menuju ajang bergengsi ini, Forum Kota Bau-Bau Sehat terus mematangkan berbagai aspek termasuk melengkapi administrasi kelembagaan dan memperkuat inovasi di setiap kelurahan. Sekretaris Forum Kota Bau-Bau Sehat Imran Kudus mengungkapkan, jika dokumen administrasi lolos tahap verifikasi, Kota Bau-Bau akan menerima kunjungan tim penilai dari pemerintah pusat. Kunjungan lapangan ini dijadwalkan berlangsung pada periode September hingga Oktober 2025. Menurut akademisi ini, penghargaan kota sehat tingkat nasional juga prestis bagi pemerintah daerah, apalagi Kota Bau-Bau telah berhasil meraih 4 kali penghargaan dari Kementerian Kesehatan selama periode 7 tahun terakhir dimulai dari Padapa, Wiwirda, Wistara, dan kembali meraih Wiwirda pada tahun 2023 lalu. Kita akan juga berupaya berusaha sekuat tenaga, capaian ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena biar bagaimanapun juga ini adalah gengsi kota. Kita sudah dapat bermacam-macam penghargaan dari tahun ke tahun. Namun di luar itu, selain gengsi kota juga bagaimana penerapan hidup sehat dalam masyarakat itu dengan segala macam tatanan dan indikatornya ya bisa terlaksana dengan baik. Untuk meraih penghargaan kota sehat, Imran menekankan pentingnya dukungan dari semua elemen masyarakat untuk mencapai predikat tersebut. Kota Bau-Bau yang dikenal dengan benteng terluas di dunia ini punya target dapat melanjutkan tradisi prestasinya dalam ajang nasional. Forum Kota Bau-Bau Sehat pun optimis persiapan matang dan sinergi antara pemerintah serta masyarakat. Dengan upaya kolektif yang terus dilakukan, Kota Bau-Bau tidak hanya ingin mempertahankan rekam jejaknya, namun mengukuhkan posisinya sebagai kota percontohan di tingkat nasional. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Demam berdarah, dengue atau DBD menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai saat memasuki musim hujan sebab bisa beraktivitas fatal jika tidak ditangani segera. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue ini ditularkan lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Angka kasus demam berdarah di Kota Bau-Bau ini hingga pertengahan Desember 2024 mencapai 118 kasus. Dibanding tahun 2023 lalu, kasus demam berdarah 98 kejadian. Kabid P2 Dinas Kesehatan Bau-Bau Yus Lina mengatakan kasus demam berdarah di daerah ini masih dapat dikendalikan dan tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Upaya bersama menjadi kunci utama untuk mengendalikan penyakit terutama berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan sanitasi. Yuslina juga mengajak seluruh lapisan masyarakat meningkatkan upaya 3M+, yakni menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, memanfaatkan barang bekas agar tidak menjadi tidak menjadi sarang nyamuk. Dan M, tambahan menggunakan pelindung tambahan seperti kelambu atau lotion anti nyamuk serta larvasida atau abate di tempat penampungan air yang tersedia secara gratis di puskesmas.
Saudara, sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Jaga penularan demam berdarah, Dinas Kesehatan sediakan Larvasida abate gratis di 17 puskesmas sekota Bau-Bau. Bau-Bau siap ikuti penilaian kota sehat tingkat nasional tahun 2025 mendatang. Demikian Warta Kepton pagi ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan terima kasih.